Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah praktikum data warehouse pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas tentang membaca file CSV ya atau file teks. Ini adalah bentuk atau contoh dari file CSV. Ya, di sini baris yang pertama ini adalah header-nya atau judul kolom ya, judul kolom. Kemudian di bawahnya adalah data ya. Di sini satu baris itu satu data ya. Jadi ini kira-kira ada 10 data ya. Dipisahkan dengan koma ya. Di sini tanda petik itu menandakan kalau itu string. Kalau yang tanpa petik ini menandakan kalau itu integer ya atau bukan string. Jadi nanti ini akan mempengaruhi juga di setting di pentahunnya. Jadi kalau yang string dikasih petik 2, kalau yang integer itu tanpa petik. Kemudian nanti untuk ekstensinya itu adalah CSV ya, separated value, bisa juga TXT ya, teks itu. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Kita menggunakan transformasi baru, kita value transformation, kemudian kita gunakan step yang namanya CSV file input ya. Ini yang step yang pertama ya. Kita nanti ada 2 pilihan, kita coba dulu yang pakai CSV file input. Nanti settingannya seperti ini di gambar yang sebelah kanannya. Step name-nya adalah CSV file input, kemudian file name-nya nanti kita browse, kita arahkan ke file ini, file yang tadi sudah disediakan. Kemudian delimiternya, pemisahnya menggunakan koma ya, mengikuti contohnya. Kemudian enclosure ini petik, pengapitnya petik. Kalau sudah, kita bisa langsung get field, ya nanti akan muncul header-nya di sini ya, ke bawah. Bisa juga kita preview nanti setelah kita get field, kita preview untuk menunjukkan apakah file yang diambil itu adalah file yang memang kita butuhkan ya, yang sudah sesuai. Ini adalah pengisiannya nanti seperti ini contohnya. Kemudian ini adalah hasil field dari file CSV tadi ya. Ini khusus yang populasi ini integer ya, karena di sini tanpa petik. Ini ya. Sehingga nanti kalau kita preview seperti ini, yang string akan rata kiri, yang integer akan rata kanan. Sekarang kita coba, kita praktekkan di pentahunnya. Saya buat transformasi baru. Nah, seperti ini. Kita simpan dulu. Kita simpan praktikum 2 CSV. Saya save. Kemudian saya masukkan CSV file input sini. Saya atur propertiesnya, file name-nya saya arahkan ke data yang sudah saya sediakan. Ya, kemudian saya get field. Oke. Di sini string integer ya, sesuai dengan bentuk file yang kita load di CSV tadi. Kita preview untuk meyakinkan. Nah, ini bentuknya. Nah, ya, nanti akan berbentuk baris dan kolom. Nah, oke. Kita simpan, kita bisa preview. Quick launch. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Ini contoh penjelasan detailnya ada di execution result. Step ini adalah CSV file input, kemudian di sini inputnya 11 ini dengan headernya. Muridnya 10 ya, ini datanya. Ya. Berikutnya kita akan menambahkan outputnya. Jadi untuk meyakinkan apakah file yang tadinya txt tadi apakah benar-benar sudah menjadi barisan kolom, kita tinggal tampilkan outputnya dengan Excel. Di sini Excel output ya. Excel output, bukan input ya, tapi output. Kemudian kita hubungkan ini pakai yang apa ini, ikon nomor 2 dari kanan. Kita arahkan ke Excel output. Nah, nanti akan muncul 2 pilihan kalau dari CSV ya. Pilih yang main.
Berikutnya kita uh, atur properties dari Excel outputnya. Kita tentukan lokasi kita mau nyimpan di mana. Hasil Excel ya, tipenya Excel, saya save file hasil ya. Kemudian fieldnya ini selain field juga ada konten sama custom ya. Konten itu headernya kita centang biar nanti headernya ikut masuk ke Excel ya. Berikutnya lokasi sheetnya di sheet 1. Kemudian custom ini untuk pengaturan font, untuk header font dan row font. Nanti bisa Anda atur sendiri. Kemudian field ini yang paling penting, get field untuk yang mau kita ekspor atau yang kita outputkan itu field yang mana. String integer ya, sesuai dengan data yang kita load. Oke, kita simpan, kita eksekusi, kita launch. Nah, ini sudah sukses ya, ditandai dengan ini ada centangnya. Kemudian di sini ada historinya. Ini di read 10 ditulis 10 ya. Ini 10 data. Kita bisa cek di datanya file hasil ya. Nah, ini kita bisa grab. Nah, ini ya, ini untuk yang hasil Excel ya. Excel dari apa tadi? Microsoft Excel output. Ini untuk yang hasilnya ya. Sekarang kita coba bentuk yang lain. Bentuk yang lain. Misalkan kita membuat file dengan ekstensi txt ya. Nah, sama isinya misalkan saya pakai data yang lain ya, misalkan data yang lain bisa perbesar dulu. Nah, di sini ini ada npm nama prodi jk ya. Di sini string karena npm ini kalau tidak dikasih ketik nanti dianggapnya, kalau angka itu dianggapnya nanti integer ya, makanya saya kasih ketik menandakan kalau itu string ya, bukan integer. Kemudian adi dan si ini tidak saya update karena kalau huruf langsung dideteksi menjadi string ya, jadi kita boleh tidak memberikan petik. Kemudian di jk ini saya asumsikan atau saya memang arahkan kalau satu itu laki-laki, kalau 0 itu perempuan. Ya, Anda bisa memberikan bentuk yang lainnya seperti ini ya. Nanti silahkan. Ya, saya menggunakan yang angka. Sekali lagi, ini string ya, jenis kelamin itu string. Jadi meskipun ini angka, karena tidak untuk proses perhitungan ya, sama seperti npm tadi, ini saya update dengan string yang menandakan, saya update dengan petik ya maksud saya, menandakan kalau ini adalah string. Ini ekstensinya adalah txt. Kalau tadi csv, sekarang ini ya, teks dokumen ya, txt. Saya load lagi menggunakan step yang lain. Step yang lain, saya file new transformasi lagi, saya simpan praktek 2 txt ya. 2 txt, saya menggunakan text file input ya. Ini bisa juga dicoba Anda menggunakan ini. Saya coba menggunakan step yang lain ya, biar nanti ada variasi ya. Ini saya masuk sini, kemudian filenya saya ambil txt tentang htms, kemudian saya add masuk sini kan ya, saya add biar masuk ke selected file. Nah, ini kita bisa, ini tipenya tetap CSV ya, meskipun txt ini CSV. Kemudian separatornya tadi saya pakai koma. Berikutnya fieldnya, ini saya get field. Nah, ini ya, ini terbacanya integer ya, ini ubah menjadi string semua. Nah, ini ya. Kemudian kita coba preview. Nah, ini string ya, rata kiri ya kalau string,
Berarti sudah benar. Kita oke, kita simpan tadi. Nah, kita simpan. Kita bisa klik kanan untuk melihat hasilnya. Ini hasilnya. Ini sudah dibaca 3, inputnya 4 ya. Untuk yang input itu dihitung dengan headernya, yang 3 ini datanya. Sekarang kita coba ekspor ke Excel ya, sama seperti CSV tadi. Kita Excel output. Nah, ini berikutnya kita arahkan, kita hubungkan ya, kemudian kita simpan ya, jangan sampai lupa. Excelnya kita tentukan mau disimpan kemana tadi. Nah, misalkan hasil ekspor ya, hasil ekspor, atau saya file hasil 1, file hasil 1 saya save. Kemudian konten ini tadi sama, headernya kita centang, custom kalau mau setting fontnya, fitnya ini get fit. Pastikan ini string semua. Kalau nanti ada integer di-stringkan ya, karena npm dan ck tadi memang kita arahkan untuk menjadi string. Oke, simpan, kita eksekusi. Nah, ini ada 2 step. Step pertama adalah input, kedua adalah output tadi. Kemudian dibaca 3, ditulis 3 ya, 3 data ya. Sekarang kita bisa cek hasilnya. File hasil 1. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya untuk yang load file txt. Jadi berarti kan ini adalah rata kiri string ya. Berikutnya akan kita coba transformasi di pertemuan berikutnya ya. Ini bukan 1 tapi laki-laki, kalau 0 itu perempuan ya. Kita coba detailkan datanya. Bisa juga untuk ini sistem informasi, TI adalah teknik informatika, bisa juga kan. Oke, itu untuk pertemuan berikutnya. Ini sementara sekian dulu untuk pertemuan kedua, membaca file CSV atau TXT, kemudian kita ekspor ke Excel ya. Semoga bisa dipahami. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.